Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang berbahagia, kita awali kuliah kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa lagi. Kita jumpa lagi pada pertemuan ini. Kita akan membahas proses milling ya, atau mungkin dulu ketika Anda ada yang dari SMK, kita sering menyebutnya dengan istilah proses freeze atau milling. Baik, kita lihat dulu produk milling itu seperti apa. Ya. Ini adalah benda-benda yang dihasilkan dari proses milling. Ya, seperti ini. Kita bisa ada beberapa permukaan benda kerja ya yang dikerjakan untuk membuat alur, kemudian ada membuat alur pasak, kemudian pasangan poros bintang, roda gigi dan sebagainya. Nah, proses milling itu ada apa saja? Nah, kita lihat. Yang pertama ada proses yang bisa dilihat gambarnya seperti ini. Ini adalah yang disebut dengan slab milling atau freeze peripheral ya. Kuncinya apa? Sumbu pahat sejajar dengan permukaan benda kerja yang disayat. Kemudian mata pahat terletak pada permukaan luar badan pahat. Ini juga sering disebut sebagai horizontal milling ya, karena sumbu pahatnya adalah pada posisi horizontal. Oke. Yang berikutnya adalah proses freeze muka atau face milling. Ya. Ini kuncinya adalah sumbu pahat tegak lurus terhadap permukaan benda kerja. Ya, dan mata potong pahatnya terletak pada ujung pahat. Jadi kita lihat ini sumbunya tegak begini. Nah, karena ini sumbunya pada posisi vertikal, ini biasa juga disebut sebagai proses milling vertikal. Berikutnya adalah end milling atau freeze ujung. Berdasarkan posisinya ini seperti dengan yang ini ya, yang vertikal milling atau face milling. Hanya bedanya sisi yang memakan atau mata potongnya itu di sini, di ujung nih ya, bukan di muka tapi di ujung. Nah, kemudian pada end milling ini yang bagus adalah sumbunya bisa diatur ya, sehingga bisa menyudut untuk menghasilkan permukaan yang menyudut. Nah, ini kalau mesinnya ada yang horizontal, mesinnya seperti ini. Kemudian ini adalah yang vertikal. Nah, tipe milling dengan hasil-hasil yang dibuat itu, ini yang disebut dengan straddle milling ya, membuat ini ya alur di tepi gini, kemudian ada kontur permukaan ya, ini disebut dengan form milling, kemudian bisa dibuka untuk membuat alur atau groove atau dengan proses slotting, kemudian juga bisa dipakai untuk membelah benda kerja dengan proses slitting. Kemudian kita lihat jenis pahatnya, gambaran pahatnya. Pahat itu nanti ada pahat insert dan pahat solid. Pahat insert artinya mata potongnya bisa diinsertkan. Ini kita lihat untuk pahat yang jenis face milling, sedangkan ini adalah pahat yang end milling. Nah, kalau pahat solid yang seperti ini, ya, ini jadi dari bodinya, dari tangkainya sampai ke mata pahatnya, benda kerjanya sama. Nah, kemudian ada proses putaran pahat itu bisa bolak-balik. Nah, nanti masing-masing akan menghasilkan proses yang disebut dengan up milling dan down milling. Ya. Jadi seperti ini gambarannya. Ya.
ini up milling, ini down milling. Nah, kita lihat up milling itu yang seperti apa. Ini adalah jenis pemotongan yang konvensional. Kemudian putaran pahat melawan arah pemakanan. Nah, ya. Artinya putarannya itu begini maksudnya. Di bagian yang sini, yang ujung yang makan ini, kalau kita lihat, ini pahatnya bergerak ke kiri, sedangkan benda kerja bergerak ke kanan. Maka ini menghasilkan proses up milling. Ya. Ini keuntungannya adalah tidak ada kehilangan pemakanan, sedangkan kerugiannya ini butuh clamping untuk menahan benda kerja ini yang kuat. Nah, sedangkan pada proses yang sebaliknya, kita lihat di sini ya, benda kerjanya bergerak ke kanan. Nah, pada ujung pahatnya ini juga bergerak ke kanan. Ini jadi searah, makanya disebut dengan down milling atau fresh turun ya. Kemudian apa kelebihannya? Permukaannya jadi halus, clampingnya ringan, sedangkan kerugiannya ada mekanisme pemakanan yang tidak sempurna. Kenapa? Karena ini arah kecepatannya bisa sama, jadi ada kehilangan momen pemakanan. Terus kita lihat skemanya seperti ini gambarannya. Kalau proses vertical milling dengan lebar pemotongan itu B, kemudian lebar benda kerjanya kita bisa pakai dengan dengan B ukurannya, kemudian kedalaman potong adalah A, kemudian sudut potong adalah K ya. Kemudian diameter pahat adalah D. Nah, kita mulainya tidak di ujung tapi di luar. Di luar ini biasanya kita hitung dari sumbu pahatnya. Jadi dari sumbu pahat sampai ke ujung ini adalah dari sini ya, sorry. Ini panjangnya adalah LV. Kalau pada proses vertical milling ini LV adalah setengah D, kemudian LW adalah benda kerja, kemudian di sini adalah LN, itu adalah sampai di mana kita mengakhiri proses. Nah, LN ini biasanya yang penting sudah melewati titik ini, berarti sering kita pakai LN lebih besar atau sama dengan 0. Oke, nah ini gambaran yang vertikal. Nah, kalau ini sedikit beda kasusnya adalah lebar benda kerjanya lebih kecil daripada diameter pahat. Maka nanti lebar pemakanannya itu sama dengan lebar benda kerja. Baik, kondisi pemotongan ya. Lebar pemotongan dengan W, panjang pemotongan W, diameter benda kerja pahat adalah D, jumlah gigi adalah Z, dan sudut potong utama KR, putaran mesin N, VF kecepatan makan, A kedalaman potong. Variabel proses milling ini yang kita perlu pahami adalah kecepatan potong, kemudian gerak makan per gigi, gerak makan per putaran, kemudian kecepatan makan, waktu potong ya. Dengan total panjang pemesinan adalah LV plus LB plus LN, di mana LV dan LN tadi kita sudah jelaskan. Nah, ini ada nanti beda untuk proses horizontal atau vertikal. Kalau horizontal bedanya hanya di LV saja. Kalau horizontal LV ini adalah akar dari A kali D minus A, sedangkan kalau proses vertikal LV-nya sama dengan D. Kemudian kita bisa menghitung kecepatan menghasilkan gram, atau ini menghitung volume pekerjaan. Nah, di beberapa proses kita harus menentukan berapa cutting speed atau kecepatan potong yang diizinkan. Ini ada beberapa tabel. Saya berikan di sini ada contoh 3 tabel yang ada diambil dari beberapa buku. Tabel yang pertama ini dia hanya untuk pahatnya adalah high speed steel atau HSS. Ya. HSS, kemudian di sini hanya kemudian satuannya pakai SFPM, surface feet per menit atau
atau feet per menit. Nanti kalau dalam perhitungan Anda bisa ini dikonversi ya. Nah, oke, konversi nanti ke satuannya, biasanya kita pakai milimeter per menit atau meter per menit. Oke, di tabel pertama ini hanya dengan pangkat SS, dibedakan atas pekerjaan kasar dan pekerjaan finishing. Kemudian di tabel kedua ini sudah mengakomodasi jenis pahat yang lain, yaitu HSS dan karbida. Oke, kemudian di benda kerjanya apa yang akan kita kerjakan. Nah, selalu saya tekankan pada proses pemesinan, jika tidak ada ketentuan yang diberikan, maka selalu pilihlah angka yang maksimum. Kenapa? Karena kalau memang diizinkan dengan angka yang maksimum ini, pekerjaan akan lebih cepat selesai. Ini lebih menguntungkan. Dan jenis tabel yang ketiga ya, ini lebih detail lagi, tapi di sini tidak menjelaskan tentang jenis pahatnya ya. Jadi kalau saya sarankan, kalau hanya untuk mengerjakan soal-soal, Anda silahkan pilih pakai tabel 2. Ini lebih mudah. Oke, ini adalah contoh soal. Contoh soal untuk mengerjakan proses pemesinan ya, dengan pahatnya Wolfram karbida. Nah, di sini Anda nanti harus menentukan berapa putaran mesin, berapa kecepatan pemakanan, berapa waktu potong total efektif, kemudian kecepatan potong real, dan kecepatan pemindahan gram atau MRR, material removal rate. Nah, ini contohnya untuk untuk yang vertikal ya. Ini dari soal yang seperti ini Anda harus ubah menjadi bahasa yang lebih matematis ya. Jadi Anda diubah menjadi seperti ini. Ini Anda cari tadi ya. Kemudian ini saya berikan contoh, ini pengerjaannya seperti apa. Ini pengerjaannya kan tidak hanya sekali nih, dimana tebal awal ini adalah 0, tebal akhir adalah F, kemudian ketebalan total pemakanan ini saya simbolkan dengan H cutting, dimana H cutting adalah tebal awal dikurangi tebal akhir. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung N? Seperti biasa kita masukkan rumusnya, V sama dengan P dN per 1000 ya. Dimana ini harus lebih kecil daripada cutting speed. Cutting speed ini adalah kecepatan maksimum yang diizinkan. Di sini kenapa ini muncul angka 1000? Karena di beberapa tabel kita peroleh CS itu dalam satuan meter, sedangkan D itu dalam satuan milimeter ya. Maka kalau kita tidak mau mengkonversi dulu, maka kita masukkan angka 1000 ini. 1000 ini tujuannya adalah untuk menyamakan satuan antara diameter dan cutting speed ya. Kalau diameter dan cutting speednya sudah sama satuannya, maka angka 1000 ini tidak perlu muncul. Oke, dari sini kita bisa menghitung berapa putaran mesin, misalnya diperoleh 500 rpm. Kemudian kita menghitung kecepatan makan ya. Kecepatan makan adalah gerak makan per putaran dikalikan N. Gerak makan per putaran adalah gerak makan per gigi dikalikan jumlah gigi dikalikan N. Dalam jawaban ini diperoleh VF-nya 2000 mm per menit. Sekarang bagaimana kita menghitung waktu potong? Pertama kita hitung dulu waktu satu kali langkah. Satu langkah berarti TC sama dengan panjang total dibagi kecepatan pemakanan atau feeding, dimana panjang total adalah tadi ada LV plus LB plus LN. LW adalah lebar benda kerja, LV adalah awalan, LN adalah akhiran. Nah, dalam kasus ini dengan pemotongan tegak ini atau vertikal ini, maka LV nya D per 2
Oke. Sedangkan ln lebih besar atau sama dengan 0. Kalau untuk amannya Anda kasih angka lah, 1 atau 2 mili gitu. Tapi sebenarnya 0 dalam perhitungan juga sudah boleh, tapi pada prakteknya biasanya lebih dari 0. Oke, kalau ini sudah masuk, kita hitung dalam contoh ini time cutting sama dengan 210 per 2000. Ketemunya 6,3 detik itu untuk satu langkah pemakanan. Nah, sekarang kita menghitung akan berapa kali jumlah langkah pemakanan. Misalnya kalau contoh ini kan lebar benda kerjanya 50 ya. Nah, untuk menjamin pemotongan sempurna, maka proses pemotongan itu begini. Kita bandingkan lebar benda kerja dengan diameternya, diameter pahat. Kalau diameter pahat lebih besar daripada lebar benda kerja, maka lebar pemotongan sama dengan lebar benda kerja, karena ini sekali proses pemotongan selesai. Sedangkan jika lebar benda kerja lebih besar daripada diameternya, maka proses pemotongan kan kita harus mengulang ya. Mengulangnya berapa kali? Ya tergantung berapa lebar benda kerjanya, berapa diameter pahatnya ya. Dalam hal ini misalnya kalau jumlah pemotongan ke arah horizontal itu berapa kali, itu kita ganti dengan I kali, maka kita bisa menggunakan perhitungan bahwa I lebih besar atau sama dengan B per W. Atau sebenarnya awalnya dari ini, B itu sama dengan I kali W gitu loh, maka I sama dengan B per W. Nah, dalam perhitungan matematis kadang-kadang ini diperoleh angka pecahan. Sedangkan ini adalah proses pemotongan, tidak mungkin pecahan. Kalau pecahan nanti nggak selesai, maka harus bulat. Maka saya pakai rumusnya, I-nya menjadi lebih besar daripada B per W. Lebih besarnya berapa? Sampai dibulatkan ke atas begitu saja. Kalau dalam kasus ini I-nya adalah 2,5, maka dibulatkan menjadi 3. Demikian juga pada proses ke arah ketebalannya berapa kali. Nah, misalnya ketebalannya berapa kali itu kita hitung sebagai J kali, maka J kali kedalaman potong sama dengan ketebalan potong, atau J sama dengan apa? J adalah tebal yang akan dipotong dibagi dengan kedalaman potong. Dalam kasus ini tebal yang akan dipotong sama dengan H cut sama dengan 5, sedangkan kedalaman potongnya 2. 5 per 2 sama dengan 2,5. Karena harus bulat ke atas, maka J sama dengan 3. Jadi totalnya adalah 3 kali 3 atau 9 kali. Oke, 9 kali. Maka waktu potong totalnya adalah 9 kali tadi 1 kali pemotongan 6,3 detik. Jadi totalnya adalah 56,7 detik. Tapi satu hal, Anda ingat bahwa ini adalah proses pemotongan efektif, tapi proses waktu pahatnya kembali ke belakang belum dihitung. Oke, kemudian kecepatan potong real ya, kita hitung V sama dengan PdN, di mana N adalah berdasarkan putaran mesin yang sudah kita pilih. Oke, kemudian kecepatan pemindahan geram juga pakai rumus ML sama dengan VF kali A kali W. Oke. Nah, ini berikutnya adalah contoh kalau pemotongan horizontal. Horizontal dengan proses yang sama, hanya kita nanti membedakannya di sini. Cara ngitung N-nya sama, hanya kita membedakannya ketika kita hitung waktu potong, di mana LV-nya ini adalah akar A kali B. Bedanya hanya di sini aja proses perhitungannya. Sedangkan langkah-langkahnya ya, ngitung I-nya ataupun J-nya rumusnya sama. Oke. Baik. Ya, ini contoh perhitungannya ya. Baik, kita cukupkan ya.